tema yang saya ambil adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan judul proyek kali ini konflik bikin kita makin dewasa. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kegiatan yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran kelima, terlebih dahulu kita akan melihat beberapa teman yang akan maju ke depan. Kita akan membuat aktivitas yang pertama, di mana Rosa akan mengikat tali di pinggang mereka, dan dua orang teman ini akan berusaha bagaimana caranya supaya mereka bisa mengambil roti yang sudah Rosa taruh di atas kursi. Ya. Apakah mereka bisa menyelesaikan konflik ya, dengan baik? Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sana. Apakah mereka bisa mendapatkan roti yang sudah Rosa sediakan di sini, dan bagaimana solusinya? Mari kita melihat ada dua teman yang akan menunjukkannya kepada kalian. Rosa persilakan. Mengambil roti yang Rosa taruh di atas kursi. Sebenarnya kursinya tidak terlalu jauh dari mereka. Apakah mereka bisa menjangkaunya? Tapi mereka tidak boleh keluar dari tempat yang sudah tempat mereka berdiri, ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana caranya mereka bisa mengambil roti yang sudah Rosa taruh di kursi. Oke. Coba kita lihat sama-sama. Silakan. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak, Grace? Nggak bisa. Kedua, bagaimana caranya supaya mereka bisa mengambil roti? Kira-kira coba bicarakan bagaimana caranya supaya kalian bisa mengambil roti. Caranya gimana? Kalau dari Grace, harusnya bagaimana supaya roti bisa diambil? Oh ya, Grace ambil crucial. Oke, lalu oke, keduanya mengambil. Oke, terima kasih. Lihat bahwa kalau terjadi tarik-tarikan satu sama lain, kalau tidak ada saling mengalah, bisa nggak roti itu diambil? Grace, bisa nggak? Tidak bisa. Oke, Michelle, jadi harusnya bagaimana tadi simulasi yang dibuat? Apa yang harus kita lakukan? Michelle harus berdamai terlebih dahulu sehingga masing-masing dapat mengambil roti yang tersedia di kursi. Jadi kalau Grace bilang harus saling mengalah, kalau Michelle bilang harus saling berdamai. Oke, itu simulasi yang harus berikan sehingga kamu mengerti, kamu memahami materi yang Rosa sampaikan hari ini tentang konflik. Eloni, silahkan untuk membacakan pertanyaan nomor 1. Apakah konflik menyebabkan hubungan menjadi rusak? Jawabannya apa? Silahkan salah satu. Menurut kelompok kita, dari tadi kita bahas, konflik itu menyebabkan perpecahan hidup. Soalnya konflik itu kan kayak ketidaksamaan pendapat antar individu, jadi menimbulkan perpecahan. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua dari kelompok 2, mengapa konflik bisa membuat hubungan pertemanan atau persaudaraan menjadi rusak? Menurut kelompok kita, dari tadi kita bahas, konflik itu menyebabkan perpecahan hidup. Soalnya konflik itu kan kayak ketidaksamaan pendapat antar individu, jadi menimbulkan perpecahan. Oke, terima kasih. Sering terjadi di antara kalian sebagai anak remaja, ya. Mungkin konflik dengan orang tua, konflik dengan teman, konflik dengan saudara, ya. Silakan kalian coba cari ya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara poin-poin penting yang telah kamu catat dalam konflik tersebut.
yang aku dapat itu adalah konflik dengan saudara. Kadang kita diberikan barang, tapi saudara kita tidak. Nah, itu bisa memancing saudara kita untuk menyebabkan iri hati dan merebut barang yang kita dapatkan. Nah, tadi kita bahas nih solusi yang bisa kita lakukan biar nggak terjadi konflik. Ya. Itu kita bisa mengalah atau totalnya bergantian. Karena kalau kita rebutan terus kan jadinya berantem lagi selesai, jadinya kayak mulai jadi putus. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan konflik dengan saudara kalian? Kita juga bisa pakai barang itu secara bergantian. Jadi kita komunikasikan dengan saudara kita, lalu nanti dibagi waktu kapan kapan saya menggunakan barang ini di pagi hari dan saudara saya di sore hari. Terima kasih, kasih aplaus. Ayo, kelompok 1 dan 2 mana yang mau duluan? Oke, silakan kelompok 1. Boleh berdiri kelompok. Oke, silakan. Biasanya konflik apa yang terjadi? Ini konflik tentang kalian melihat konflik saudara, teman atau orang tua? Konflik tentang perbedaan pendapat di teman tentang tugas. Oke, silakan. Jadi ini konflik ada perbedaan pendapat. Misalkan hanya masalah kecil, pilihan tema, jadi masalah besar. Kalau menurut kita, solusinya kita bisa diskusi dengan baik. Misal semuanya memberi pendapat temanya, lalu dari semua tema itu kita bisa membuat tema lagi yang mencakup semua. Oke, Edward, biasanya konflik itu terjadi karena apa, Edward? Oke, perbedaan pendapat ya dengan teman. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu buat. Kalau yang terakhir, wakilannya boleh berdiri. Kami mengambil diskusi tentang konflik dengan orang tua dalam hal Iya, silakan. misalnya konflik orang tua itu kayak misalkan Indonesia terkait kurang komunikasi, kayak contohnya tidak mengizinkan keluar rumah padahal hanya ingin mengerjakan tugas pokok barang di rumah teman, itu dapat menyebabkan Solusinya? Menurut dari diskusi kita tadi, solusi untuk mengatasi konflik dengan orang tua itu lebih berbicara orang tua dengan detail, jelasin nanti kayak gimana, nanti mengerjakan apa, dan siapa nanti di sana dan lain-lain. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran proyek kelima, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan April. Bagaimana caranya supaya konflik dalam kehidupan kita itu bisa terselesaikan? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, Eloni mau bantu jawab. Silakan Eloni. Kita bisa saling mengalah, terus kita bisa saling menghargai, toleransi gitu. Ngertiin orang juga, soalnya sikap orang kan beda-beda. Juga kita harus mencakup ke kedamaian, terus kita harus keterbukaan diri juga, kayak jujur gitu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah bertanya dan memberikan jawaban dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak bersama tutup, namun sebelum kita menutup pembelajaran ini, saya minta kalian untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa berkata? Silakan bisa. konflik terjadi karena egois dari seseorang dan ada kepentingan dan dirinya. Dan akibat konflik itu biasanya sangat besar, contohnya kalau kita konflik dengan orang tua atau keluarga, maka hubungan kita dengan orang tua akan menjadi seperti itu. Terima kasih Michelle. Lalu refleksi dari pembelajaran hari ini.
di diri kalian secara pribadi. Ada yang mau membantu Rosso menjawab refleksi dari pembelajaran kali ini? Oke, silakan Anita. Itu ada perubahan pada masyarakat. Jadi sebaiknya kita itu menjauhi dari, terus kita itu jangan memaksakan kehendak kita pada orang lain, dan kita harus memberikan mereka kesempatan itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu yang sudah memberikan kesimpulan dan refleksi pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran yang lain. Nanti ketika kita bertemu lagi, saya minta kesediaan 3 orang anak untuk mempresentasikan ya, apakah kalian pernah berkonflik dengan orang lain dan bagaimana kalian menyelesaikan konflik tersebut. Nanti tolong dibuat dalam 1 lembar kertas HVS dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang modul P5. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu, Rosso sudah membahas tentang modul P5 tahap pertama, aktivitas 1, pendahuluan dan kontekstualisasi. Hari ini Rosso akan mengambil video tentang modul Project P5 untuk tahap terakhir yaitu aksi. Pada tahap ini, sebelum kalian membuat drama singkat, Rosso akan menjelaskan tentang tujuan dari modul P5 ini. Tema, konflik membuat kita makin dewasa. Nah, kita lihat bersama, semua perhatikan ke depan. Tujuan, alur, dan target pencapaian proyek. Harlock menjelaskan bahwa masa remaja itu merupakan masa yang syarat akan konflik, karena pada masa perkembangan ini tiap individu akan mengalami yang namanya perubahan yang sangat kompleks, yaitu perubahan fisik, jasmania, pola perilaku, peran sosial, serta merupakan masa pencarian identitas untuk menjadi diri sendiri sebagai individu. Nah, pada masa ini seorang anak remaja akan mengalami banyak sekali pergumulan, masalah, tantangan untuk mencapai kedewasaan karakter. Nah, kita akan membahas sama-sama konflik-konflik apa sajakah atau masalah-masalah apa sajakah yang sering terjadi di kalangan anak remaja seusia kalian. Oke, dimensi elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila hari ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti kalian bisa baca dalam modul yang akan saya berikan buat kalian. Di situ ada elemen akhlak pribadi, elemen akhlak kepada manusia. Lalu berikutnya ada dimensi berkebinekaan global, ya. Ada elemen komunikasi dan interaksi antar budaya, lalu ada elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Lanjut, ada dimensi gotong royong. Nah, di sini ada elemen kolaborasi dan elemen kepedulian. Oke, lalu kemudian ada dimensi mandiri, karena Rosso juga akan menilai kemandirian kalian. Apakah kemandirian kalian itu sudah berkembang atau belum, ya? Lalu kemudian Rosso juga akan menilai dimensi kamu bernalar kritis. Apakah pola pikir kamu sudah mencapai kepada tahap kritis atau tidak? Lalu kemudian ada dimensi kreativitas. Harus ada karya dan tindakan original yang kalian tunjukkan dalam pembuatan. Nah, kali ini Rosso akan meminta kalian untuk membuat drama singkat tentang konflik. Oke, ada target pencapaian dan aktivitas terkait. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada elemennya akhlak pribadi, elemen akhlak kepada manusia. Ada elemen dan sub-elemennya. Ada target pencapaian fase D, ya. Lalu kemudian ada aktivitas yang akan kita lakukan dalam setiap
kegiatan-kegiatan yang ada. Oke, hari ini kita akan melihat alur pelaksanaan setiap proyek. Yang pertama, aktivitas akan memberikan pengalaman langsung kepada kalian dengan tema yang saya angkat agar kalian bisa terbiasa berpikir kritis dan empati kepada orang-orang yang ada di sekitar. Lalu kemudian ada refleksi di mana kalian menggali makna dari aktivitas yang telah kalian lakukan. Lalu yang ketiga ada konsep di mana kalian mengikat makna jadi poin-poin pembelajaran dari setiap aktivitas yang ada. Lalu aplikasi menerapkan inti pembelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tahap aplikasi ini kalian akan langsung minta untuk membuat drama singkat tentang konflik. Langsung saya bertanya. Ya, silakan. Apa tema drama yang akan kita lakukan? Ya, sesuai dengan tema besar kita, konflik bikin kita makin dewasa. Nanti Rosa akan membagi kalian dalam 3 kelompok. 3 kelompok ini akan berdiskusi dan di kelompok masing-masing kalian akan berdiskusi tentang naskah. Ya, kelompok yang pertama naskah konflik antara orang tua dan anak. Kelompok kedua konflik antar teman, kamu dan teman, mungkin di sekolah, mungkin di lingkungan rumah, silakan. Lalu kemudian yang ketiga, kalian akan membuat naskah. Kelompok yang ketiga membuat naskah tentang konflik yang terjadi di rumah. Mungkin kamu berserta dengan saudara, adik atau kakak atau saudara kalian yang lain. Oke? Bisa dipahami, Michelle? Bisa. Oke. Melihat beberapa teman-teman yang akan memainkan drama singkat tentang konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada konflik antara orang tua dan anak, ada konflik antara teman dengan teman di sekolah, ada konflik juga tentang saudara dengan saudara di rumah. Nah, apakah drama yang dimainkan oleh teman-teman ini mereka dapat menunjukkan penyelesaian dari konflik yang ada? Mari kita saksikan bersama-sama. Aku yang udah sama siapa? Siapa? Oh, teman kelas kamu ya? Tunggu, kalau nggak salah mama pernah dengar dia kena SP terus, dia kena kasus mulu. Enggak. Si Ma dia baik, anaknya ada kasus mulu, anak. Enggak loh, dia baik. Mama bilang enggak ya enggak, anak. Si Ma enggak, anak enggak. Lalu Anna bertemu Sheila dan menghampiri. Kamu tahu gak sih, si Ana tuh kayak sokat banget tau. Aku benci banget sama dia. Aku udah toleransi sama dia, tapi dia gak mau jauh-jauhin aku. Tuh, dia mah annoying banget sih. Ana, Pada malam hari, Anna bertemu dengan mamanya untuk meminta maaf. Sorry ya, ternyata salah emang gak bener. Aku juga gak tahu. Mama kan udah bilang apa, Anna? Sheila tuh anaknya emang suka berkasus. Udah, yang penting kamu tuh jadi anak Tuhan yang baik. Kamu jauh ke orang-orang kayak gitu. Kamu maafin orang-orang yang kayak gitu, oke? Iya. Saat siang hari, setelah pulang sekolah, Kak Andrea yang ada di kamar pun harus belajar untuk tes yang akan terjadi besok. Dia pun mengambil handphone dari kamar bapaknya untuk belajar. 20 menit lagi, adiknya pun masuk kamarnya. Kakak, boleh pinjam tabletnya nggak? gak boleh lah, aku lagi belajar. Tapi aku mau main, Kak. Ya kan bisa pakai HP mama.
Aku bosen kak, aku mau sekarang. Ya main sih sama mainan kamu, kamu punya. Aku mau nonton di tablet kakak. Ya udah sabar tunggu. Gak mau. Jangan. Ngerti gak sih? Aku besok ada ulangan. Tapi aku mau main sekarang. Ya nggak bisa. Mau kak, kasih lah. Ya udah Ani. Setelah ini untuk seluruh harinya mereka pun bertengkar saat mereka selalu bersama. Seperti Kak, bagi makanannya dong. Kok kakak gitu sih? Ya aman. Kok pergi gitu? dan lagi Pak, besok aku mau pergi sama teman boleh? Ya, pakai SMS doang kok. Boleh? Oke, kalau gitu Bapak jemput antar aku ya. Oke, boleh. Pak, aku juga boleh nggak? Nggak boleh. Kok kakak boleh, aku nggak boleh? Ya, kamu kan masih kecil. Ya tapi masa kakak boleh? Kan kakak juga masih kecil. Emang mau jadi teman? sampai makan malam pun mereka bertengkar. Pada saat makan malam mereka pun sangat hening. Bapak yang nggak tahu apapun pun bertanya. Kalian kok diam banget sih? Biasanya kan berbicara banget. Ya dia nyari masalah dulu ini. Ya kakak yang nggak minjemin tablet tadi. Aku kan ada ulangan besok. Ya aku harus belajar lah. Terus kok kakak boleh jalan, aku nggak boleh? Emang kamu punya teman? Kamu juga masih SD? Ya udah jangan berantem. Ada kan kamu tahu katanya besok ada ulangan. Kamu jangan ganggu. Kamu jangan bentak adiknya. Ya gimana mau bentak? Orang dia bikin aku marah mulu. Ya kakak yang nggak mau ngalah juga sama adiknya. Nunjak mulu. Ya udah, kalian jangan ribut. Minta maaf dulu. Ya. Udah maaf. Maaf kak. Pada suatu hari, ada dua teman baik, Chelsea dan Alika. Mereka adalah teman sejak kecil, tapi Chelsea mendapatkan beberapa teman baru. Kita mau kelas berapa nggak? Ya bener ya. Tadi emang ya orangnya botak. Kenapa sih? Itu ngapain sih sama mereka? Ya mereka kan baik. Mereka cuma temenan doang. Mereka itu bawa pengaruh burung kamu. Gak ada apaan sih? Boy, Chelsea weh. Babi ngepet. Anak mami. Kampret. Oi, ternyata kan selama ini ngomongin di belakang. Ternyata selama ini kamu bener, karena orangnya nggak baik. Jangan sia-siakan teman yang setia kepadamu, dan jauhilah teman yang menjadi pengaruh buruk untukmu. The end. Kita akan mendengarkan kesimpulan dan refleksi dari kelompok 1. Dipersilakan yang menyampaikan kesimpulan dari drama yang sudah kita lihat bersama. Wu Jingfei, silakan. Menurut kelompok kita, konflik yang ada di antara orang tua sama anak bakal bisa diselesaikan dengan komunikasi yang intens. Terima kasih. Silakan. Menurut saya konflik saudara dapat terselesaikan jika saudara ingin saling menyayangi dan saling menjaga. Terima kasih. Kesimpulan dari kelompok kita bahwa konflik antar sesama teman dapat diselesaikan asalkan kita mau saling mengerti dan rendah hati memahami sesama kita.